Drop it. Sukseskan program Suara Guru Bangsa. Saya Ketua Pimpinan Wilayah Persatuan Guru untuk mensukseskan program Suara Guru Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Philip Online, kembali lagi dengan saya Mang Pram dalam program podcast ini perdana karena ada program baru yaitu tentang guru bangsa. Nah, kali ini kita kedatangan guru-guru dari Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Nah, siapa saja kita kenalan dulu. Yang pertama dengan Bapak Kiai Haji Humaidi selaku Ketua Pimpinan Wilayah Provinsi Banten. Gimana kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Jauh-jauh nih dari Serang datang ke Cilegon. Ya. Satu lagi ini spesial kenapa gurunya Hasidi nih. Sebagai Wakil Ketua Bidang 9 ya Pak. Pengurus cabang Pergunu Kota Cilegon. Dengan Bapak Murtaji. Mungkin kalau teman-teman nih sahabat Philip Online, alumni SMA Ma'arif sangat banggalah dengan beliau sebagai kepala sekolah. Masih menjabat di Ma'arif ya Pak? Masih Pak. Masih. Jadi kepala sekolah dari 2013 sampai sekarang. Nah, wah, kayaknya ini obrolan dengan para guru akan menarik sekali. Baik, sahabat Philip Online, langsung saja ya kita ngobrol-ngobrol. Pak Kiai, untuk perguru ini Pergunu Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Berarti bagian dari Banom NU. Udah lama Pak? Pergunu itu sebenarnya kan lahir tahun 1952 ya. Yang kemudian mengalami stagnasi. Disebabkan entah itu kenapa, yang jelas memang di saat itu ya adanya Orde Baru yang kemudian muncul ada PGRI. Nah di saat ada PGRI lah yang kemudian PGRI kegiatannya maksimal mendominasi, kemudian ini senyap ini pergunu senyap. Nah yang kemudian di saat reformasi di tahun 2007-2008, nah lah ini lagi muncul kembali di tahun 2011 untuk Banten. Untuk Banten itu terbentuk ya dan bisa dilantik bahkan menyebarkan sayapnya itu mulai tahun 2021. Jadi belum lama. Belum lama. Ya belum lama. Kembali lagi lah. Kan banyak film-film yang rebound, balik lagi film lama jadi baru lagi. Ini Pergunu yang sempat ada, kita hidupkan kembali. Untuk kepengurusan di cabang-cabang, pimpinan cabang berarti 8 cabang ya? 8 cabang, dan yang memang yang sudah SK-nya diterima, sudah menerima SK itu PC Pergunu Kota Tangsel. Itu yang sudah, tetapi tinggal dilantik. Tinggal satu lagi PC Pergunu Kabupaten Lebak yang belum. Kabupaten Lebak. Tinggal satu lagi, mudah-mudahan lah. Untuk PC Pergunu Kota Tangsel ini segera dilantik. Yang kemudian dan disusul nanti dengan PC Pergunu Kabupaten Lebak. Adapun begini, soal nanti Pergunu ini menggunakan standar apa sih gitu tuh ya. Nah itu ya memang ini tidak lepas sih sebenarnya mah. Pergunu itu menggunakan standar yang digunakan itu standar nasional. Sekarang ini ada standar pendidikan nasional yang ada 9 semuanya. Itu Pergunu juga menggunakan seperti itu. Standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar tenaga pendidik dan kependidikannya, kemudian standar sarana prasarananya, standar pengelolaan, standar biayanya.
kemudian standar evaluasinya yaitu yang memang standar pendidikan nasional itu per guru tidak lepas daripada itu, dan itu jika satu tidak ada ya, misalkan sarana prasarana kurang, Satpas kurang, misalkan ya WC tidak ada, waduh itu nggak bisa, tidak bisa menunjang satu pendidikan yang standar gitu. standar. Tidak standar kalau memang WC-nya tidak ada, dan sarana itu perlu sekali. Yang kemudian memang pergunu ini juga kompetensi bagi gurunya, punya kompetensi sama juga, ada 4 kompetensi. Ya. Bagaimana guru itu punya kompetensi pedagogi, itu harus punya. Kemudian juga kompetensi kepribadiannya juga harus punya dong. Kemudian juga kompetensi profesionalnya, itu harus punya pula. Nah, yang kemudian kompetensi sosial, semuanya pergunu di sana itu ada dalil yang masuk ke dalamnya. Dalil-dalilnya nanti kita bicarakan apa sih dalilnya. Gitu. Kemudian juga ada kelebihannya. Apa ini, Pak? Kalau pergunu, yang ketiga adalah apa strategi yang digunakan oleh pergunu. Nah, karena memang haluan pergunu itu tidak lepas daripada haluannya NU, tentunya strategi yang digunakan adalah al-muhafadzatu 'alal qadimis sholeh wal ahdu bil jadidil aslah gitu. Jadi mempertahankan dong strategi yang digunakan itu nilai-nilai yang lama tapi bagus, masih bagus. Kemudian menginovasi nilai-nilai yang terbaru gitu. Nah, itu yang digunakan, itu strateginya seperti itu. Kalau yang strateginya yang digunakan ini, maka akan mengalami kemajuan. Yang kemudian juga pijakan yang digunakan untuk pergunu itu adalah yang digunakan ada 3 ya. Pijakannya tawazun dengan tasamuh. Kalau tanpa ini pergunu nih, karena memang guru yang berhaluan aswaja, ditambahi lagi bukan aswaja. Kalau aswaja itu hampir semua itu yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Tapi NU ditambahi dengan an-nahdiyah. Nah, itu bedanya dengan yang lain, ada an-nahdiyahnya. Boleh tahu Pak, an-nahdiyah itu apa? An-nahdiyah itu sebenarnya ya, makna itu adalah khusus untuk NU yang bisa membangkitkan. Membangkitkan. Jadi aswaja yang betul-betul membangkitkan semangat juang untuk membangun bangsa tegak lurus, tidak yang kemudian ada persoalan yang lain ditambah yang lain, tidak. Tapi kalau sekali NKRI gitu, tetap NKRI gitu. Itu an-nahdiyahnya ke sana. Tidak, ya tadi itulah. Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya an-nahdiyah ini adalah versi yang berbeda dengan yang lainnya. Tapi tetap jiwanya amaliyah buat guru di NKRI ini ya sebagai pengajar ini, Pak. Iya, profesinya. Iya. Ini karena tadi itu ya, kalau menggunakan pijakan tawasud, tasamuh dengan tawazun, maka pijakan inilah yang nantinya tidak mudah goyah dengan adanya isu-isu yang sentral, yang isu-isu yang viral, itu tidak mudah. Oleh karenanya guru yang berhaluan aswaja mampu membentengi. Dikit, nanti dulu. Ini persoalannya jika memang kemudian ikut serta meluaskan, memviralkan, bangsa ini yang dikhawatirkan
adalah pecah belah yang dikhawatirkan. Itu kan sekarang paham-paham radikalisme lagi banyak nih. Pergunu salah satunya untuk menangkal itu semua, Pak. Oh iya, pada dasarnya itu saja. Memang jangan sampai kebablasan lah. Jangan sampai kebablasan dalam memberikan sebuah statement ya, yang nantinya akan dibaca sebenarnya bukan saja dibaca sama masyarakat luas, akan tetapi dibaca oleh anak didiknya sendiri. Kalau yang membaca anak didiknya sendiri, ini kan kebaca orang mas. Kalau ini kok guru ya, yang kemudian kalimat-kalimat yang dilontarkannya bukan aja nadanya yang keras, tetapi mensahkan, melegitimasikan kalimat yang tidak bagus. Entah itu kalimat yang tidak bagus ya, karena memang kalimat yang tidak bagus itu kata-kata yang kotor, itu kurang bagus. Misalkan hujatannya, misalkan kalimat yang ini ya, yang tidak bagus itu entah itu kata anjing, entah itu goblok, entah apa gitu. Itu sebenarnya di dunia pendidikan tidak bagus. Nah, di pergaulan anak-anak remaja itu kata anjing, itu tuh kayak ada di ujung lidah gitu, Pak. Zaman sekarang itu aduh, kayaknya ini kan nggak bagus juga ya. Makanya ini tugas pergunu ya, tugas pergunu yang kemudian jangan cepat tersinggung juga, karena memang moderat tadi. Ketika memang ada yang mengatakan anjing gitu ya, jangan dibalas dengan anjing pula. Bila perlu, ya diajak ngopi saja lah, gitu. Diajak ngopi. Kalau memang dengan siswa, tentu kita ajaknya ya siswa sama teh lah. Yuk kita ngobrol biasa gitu. Nah, dek kalimat itu atau nak kalimat yang demikian, apakah memang ini beretika apa tidak, itu etis apa tidak, ini bisa masuk pada hati, itu bisa menusuk apa tidak. Nah ini itu yang memang nantinya diresapi. Kalau diajak ngobrol kan sebenarnya enak ya. Jangan kalimat itu dibalas dengan kalimat yang sama. Jadi lebih nasihat yang lebih baik lah. Bukan berarti sesuatu yang kasar harus kita balik kasar, tapi yang kasar itu kita balas dengan kelembutan. Justru iya, ayatnya juga jelas lah. Kalau memang bagus mah dibalas dengan yang lebih bagus. Istilah itu nakida huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsan minha, gitu tuh, bi ahsana minha. Jika memang itu mengucapkan salam dengan sepenuh kedamaian, dengan kesejukan tadi, ya harus dibalasnya dengan lebih sejuk lagi gitu ya. Kalau ngopi atau ngeteh ya dibalas dengan ngeteh lagi, kan adem gitu. Jangan dibalas dengan caci makian lagi. Ganti gitu. Ya, karena ini kan memang tugas guru itu kan bagian dari mendidik anak-anak, termasuk juga akhlaknya agar lebih baik. Kembali lagi nih ke pergunu untuk kota Cilegon nih Pak. Seperti apa nih? Udah terbentuk juga kan pasti. Udah kayaknya lebih awal kayaknya ya Pak. Pergunu di kota Cilegon. Untuk saat ini gambaran pergunu yang di kota Cilegon seperti apa Pak? Jadi alhamdulillah sudah tadi disampaikan oleh Pak PW, Pak Haji Humedi, pengurus wilayah, dan Cilegon sebetulnya masih baru juga Pak. Baru kemarin ini dilantik. Artinya dilantik ini ya masih seumur jagung gitu Pak. Masih banyak belajar apa-apa yang perlu kita pelajari gitu tentang pergunu ini. Jadi membuka paradigma baru gitu. Artinya yang tadinya nggak tahu, mudah-mudahan dengan adanya pergunu ini menjadi tahu gitu Pak. Dengan persatuan guru Nahdlatul Ulama ini. Sedangkan saya sendiri di sini dipercaya oleh Pak PW yang turun ke bawah PC ya Pak.
saya dipercaya sebagai wakil ketua 9 membidangi Organisasi, membidangi tentang data, organisasi, data dan informasi. Inilah kaitan dengan persekolah, Pak, di dalamnya. Nah, persekolah ini kalau tingkat pendidikan khususnya SLTA itu ada 17 sekolah, Pak. 17 sekolah SMA swasta. Nah, jadi 17 sekolah swasta ini meliputi Al-Hariyah terdiri dari 4 sekolah gitu, Pak ya. Ada sekolah SMA Al-Ma'arif Cilegon yang berada di Pasar Bunder, itu Tulen Nahdlatul Ulama, Pak. Nah, jadi satu-satunya di Tegal Bunder yang ada Al-Ma'arif itu ya Ma'arif gitu. Ya, kebetulan saya sendiri di situ dipercaya selaku kepala sekolah oleh yayasan di Al-Ma'arif itu sejak 2013 sampai sekarang, Mas Pram. Gitu. Jadi alhamdulillah masih eksis dan masih berjalan, dan banyak rintangan juga, Pak. NU ini tidak mulus perjalanannya. Kan masanya banyak, Pak. Iya, masanya banyak. Dari masa ke masa akan tumbuhlah masa yang lebih baik gitu ya, masa yang baru. Jadi awalnya berdirilah Ma'arif, Pak. Namanya Al-Ma'arif Pulau Merah dulu, Pak. Sekarang sedang berdirinya Al-Ma'arif ini sedang berada di Kecamatan Purwakarta, maka berdirilah SMA Al-Ma'arif Cilegon gitu. Nama kotanya yang diambil. Nah, sedangkan di database-nya juga ada Ma'arif, ada Al-Ma'arif. Sesungguhnya yang betul itu adalah Al-Ma'arifnya, Pak. Gitu. Nahdlatul Ulama pada waktu itu, Pak ya. Jadi saya ini penerus ke-7 selaku kepala sekolah di sekolah Ma'arif tersebut, Pak. Gitu. Lumayan lama ya, Pak. Saya jadi guru sejak 98, Pak, sampai sekarang. Ya, sampai sekarang ini bukan hal yang sebentar gitu. Sudah lumayan liar, Pak, kalau dibilang liar. Tapi selaku pendidik saya nggak pernah pantang mundur. Sebagai jiwa pendidik, yuk terus kita majukan sebagai bentuk moto daripada akses itu, Pak. Akses. Asosiasi Kepala Sekolah Swasta Seprovinsi Banten. Bisa disebutkan juga ya, Pak ya. Dan dalam hal ini juga saya di sini dipercaya oleh Pak Ketua Umum, Pak, namanya Asosiasi Kepala Sekolah SMA Seprovinsi Banten, yang membidangi atau yang ada di provinsi ada 8 kabupaten kota. Nah, sedangkan saya sendiri di sini dipercaya oleh Pak Ketum dan kawan-kawan melalui pemilihan saya selaku Ketua Akses SMA Swasta Cilegon. Nah, berdirinya Akses itu 2018, Pak. Dari 2018 itu bulan Desember tanggal 26 gitu, sampai sekarang. Sampai sekarang tetap eksis. Tetap eksis, dan Kota Cilegon pun selaku Ketua Akses dibentuk pada tahun 2019 bulan Februari tanggal 26. Provinsinya 2018, beda bulan, Pak, gitu. Alhamdulillah dengan adanya organisasi Akses ini, masing-masing persekolah itu ada korwil masing-masing, Pak. Dari 8 kabupaten kota itu. Tangsel, Tangerang Kota, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Lebak, Pandeglang, Cilegon, Pak. Nah, saya sendiri Korwil Cilegon, Pak. Korwil Cilegon. Ya, Ketua Asosiasi Kepala Sekolah SMA Swasta Cilegon gitu. Siap. Itu, Pak. Balik lagi nih ke Pergunu. Pak, untuk pembinaan para guru-guru agar lebih, tadi kan berkompeten ya sesuai dengan sertifikasi guru, biar ya kalau gurunya berkualitas tentu saja akan menciptakan pendidikan yang berkualitas. Ada pembekalan untuk para guru-guru, Pak? Pembinaan ya, Pak? Iya, kalau di ini tentang pembinaan tadi ya, memang supaya si guru itu, karena memang kompetensi tentang ada
profesional itu. Nah ini juga harus ditingkatkan terus karena memang dari zaman dari waktu itu terus berubah berdasarkan dengan kurikulum, kemudian berdasarkan dengan zamannya yang sudah berubah, teknologi dan sebagainya. Ada memang tidak lepas ya daripada sebuah strategi tadi bahwa strategi pergunu itu yang digunakan al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal ahdhu bil jadidil aslah. Jangan sampai disebabkan oleh adanya sebuah teknologi yang kemudian keseimbangan tidak ada. Keseimbangannya. Sekarang kan sudah mulai industri ya, entah itu 4.0 apa memang sekarang katanya sudah 5 ya. Yang jelas ini ada perubahan yang kemudian keseimbangannya bisa diikuti apa tidak. Itu yang jadi persoalan. Jika tidak bisa diimbangi teknologi itu, yang mana teknologi serba robot semuanya, serba robot, yang kemudian kalau ini ya dari atas pemerintah itu menghendaki supaya sekolah itu peserta didik itu mendapatkan pendidikan yang rata semuanya akan mendapatkan. Tetapi malah yang jadi persoalan ada sedikit ketimpangan ya antara negeri dengan swasta. Ini yang juga yang harus patut mendapatkan perhatian bersama. Sudah berapa sekolah swasta yang gulung tikar? Kemudian apakah memang ya kita ini tidak melihat bahwa ini kenapa? Apakah memang terlalu dimanjakannya negeri sehingga swasta ini merasa kesulitan untuk bisa merekrut siswa yang semula kemungkinan ada keseimbangan yang semula mungkin. Jadi konsep keseimbangan ini penting bahwa negeri bisa dapat gitu, rekrutmennya dapat, kemudian swasta pun dapat. Nah kedua-duanya ini harus dapat. Kenapa kalau banyak yang ini kan berarti fenomena ini. Kalau fenomena kalau fenomena harus dibaca secara bersama-sama, duduk bersama. Ini kenapa sih gitu tuh. Nah, ditambah lagi dengan adanya P3K yang sudah terpilih ya, sudah diterima, yang semula tadinya di swasta ngajarnya, ketika memang mendapatkan P3 pada di negeri. Nah, ditarik ke negeri persoalan. Nah, ini kan swastanya terus gimana ini? Sudah dimanjakan negerinya, apa-apa itu selalu diprioritaskan ya, mulai dari bangunannya, meblernya, semuanya itu dapat nih. Sementara swasta menunggu akan itu. Ditambah lagi bahwa negeri, kesan masyarakat itu adalah sudah full gratisnya. Ya, sementara swasta ada tambahan. Karena untuk yang di swasta ini untuk gaji guru honornya itu masih lemah, supportnya itu, insentifnya itu kurang gampangannya. Nah ini kan ibaratnya hidupnya ngap-ngapan gitu bahasanya. Sementara sing negeri mau serba ini mendapatkan tadi pelayanan yang bagus gitu. Itu makanya saya sebagai ketua PW Pergunu Provinsi Banten
hanya bisa mencermati, mudah-mudahan gitu. Lewat begini nih, Bisa didengar. iya bisa didengar. Mudah-mudahan apa iya sih banyak sekolah swasta yang gulung tikar, apa sih yang menjadi penyebab begitu. Ya Pak, kalau untuk ini kan sebentar lagi tahun ajaran baru, Iya. penerimaan murid. Ada pengalaman ya mungkin ini kan antara swasta sama negeri itu biasanya swasta yang kalah nih Pak. Bicara tadi tentang kesetaraan juga. Apa sih yang dialami sekolah-sekolah swasta pada saat penerimaan siswa baru? Ya memang kalau berbicara pendapatan PPDB siswa baru Pak, dari tahun ke tahun swasta itu tidak mengalami peningkatan. Karena memang tadi itu dengan adanya pembebasan biaya Pak. Sedangkan kalau berbicara pembebasan biaya, memang kita tidak dipungkiri negeri itu anggapannya segala-galanya Pak. Dianggapnya fasilitasnya lengkap. Nah, berbicara tentang swasta, saya pun bisa kalau dananya ada gitu Pak. Nah, seperti itu. Nah, maka dari itu kesulitan mendapatkan siswa ini pertama dengan adanya tidak membatasinya tentang rombel Pak. Rombel. Iya, rombongan belajar. Kalau misalnya kita kalkulasinya negeri misalnya 5 rombel, 5 saja Pak. Jangan nambah 2 atau 3. Nah, inilah yang tidak mendapatkan siswa baru Mas Pram. Ini kesulitannya. Sedangkan alumni kita sudah bergerilya Pak, menyebarkan brosur-brosur atau spanduk. Nah, spanduk tinggal spanduk ya dapat murid mah enggak. Nah, inilah mungkin saya husnudon saja Pak. Yang jelas swasta ini hidup segan mati tak mau, tapi mudah-mudahan hidup terus begitu Pak. Dengan adanya regulasi perkembangan semacam ini, dari dulu kan memang sudah ada Pak. Dari 4 tahun terakhir Pak Ketua, Pak Kiai, swasta itu mengalami penurunan drastis yang sangat signifikan. Bahkan di Cilegon ada yang kolab Pak. Jadi tidak dapat murid. Sehingga ya inilah PR kita bersama untuk menyeimbangkan antara negeri dan swasta, begitu Pak. Kalau di provinsi Pak, Iya. dengar juga nggak di DPW mungkin ada sekolah yang mengalami hal yang sama bahkan hingga kolab. Iya ya. Jadi kan gini ya. Ketika memang siswa ini keluar, yang kemudian siapa yang menampung? Nah, ketika memang ini tampungannya besar, masuk semua, yang keluar itu masuk semua ke negeri. Iya itu, iya. Diwadahi langsung. Diwadahi langsung. Iya. Nah, ini kan ini yang jadi persoalan kan semula seperti apa? Ya jangan terlalu lebar dong, gitu tuh tampungannya. Harusnya bagaimana dalam rangka keadilan, gitu, Pak. tentunya dibatasi. Jangan wadahnya terlalu gede. Ini kalau terlalu besar, itu lagi konsep yang digunakan, keadilannya di mana. Yang kemudian katanya ada istilah begini, katanya kalau berkompetisi itu ya tanpa tadi itu mau wadahnya gede mau wadahnya kecil gitu tuh. Kompetisi mah silakan aja berjalan kemana maunya. Itu ya kalau kita lihat begini dulu dong. Bersaing sehat Pak. Pada dasarnya kalau jarak ini mah memang kompetisi itu seharusnya juga dilakukan secara wadahnya gitu tuh. Wadahnya si A ini misalkan kalau ini beban beratnya itu misalkan orang yang fisiknya 100 kilo itu nggak bisa dong diadu dengan yang 50 kilo. Itu nggak bisa. Seharusnya sebanding dong gitu tuh. Nah, kompetisinya bagus nih nantinya antara negeri yang tadi itu 50 kilo kemudian swasta misalkan 50 kilo. Nanti kompetisinya di mana itu tuh. Kalau sudah dibuka lebar-lebar untuk negeri, maka secara otomatis dong mereka itu dengan
stigma yang ada gratis itu. Wah, sekolah negeri adalah gratis, maka semua itu akan masuk, ya kan? Tinggal ini mah dibagi sesama negerinya doang. Jika tidak diterima di A, sekolah A, maka pilihannya di si B. Swasta cari muntahannya nggak ada ya. Sekarang di Cilegon kayak gitu, Pak. Iya. Jadi pilihannya ada dua, Mas Pram. Kalau nggak negeri ke swasta, kalau nggak swasta negeri. Nah ini berbondong-bondong semua pengen ke negeri, swastanya nggak dapat muntahan. Nah sekarang yang jadi pertanyaan di Pak Mas Pram sama Pak Kiai, di Cilegon sudah banyak terjadi seperti itu, Pak. Bahkan sekarang saya jujur saja, Pak, selaku ketua akses di Cilegon SMA swasta, yang namanya swasta di Cilegon, Pak, hanya SMA swasta Bonafit yang paling banyak siswanya. Kalau swasta yang ecek-ecek kasarannya itu ya muntahan-muntahan saja. Kan tadi cerita Pak di luar, kalau sekolah ini sudah ditutup dengan sehari pun, nah begitu Pak. Nah di dalam yayasan itu kan pemangku kebijakan ini kadang-kadang yayasan kan sekolah masyarakat, punya yayasan banyak duit dong. Pertanyaannya, yayasan yang mana dulu? Kita sama-sama menjalankan anak bangsa. Kalau yayasan masa yang Bonafit nggak diomong, Pak. Ini yayasan seperti Al Ma'arif punya umat. Terus saya minta ke siapa, Pak? Artinya seperti itu. Ya. Nah, jadi jangan berbicara yayasan yang Bonafit, Pak. Yuk kita yang tadi itu berbicara. Kita ini walaupun dapat muntahan juga muntah-muntahan, mudah-mudahan tidak muntah di dalamnya gitu, Pak. Artinya seirama antara negeri dan swasta ini. Yuk kalau kita kerjasama yang baiklah kayak gitu. Ini ada miris, Pak. Bahkan di swasta pun diiming-iming ya masuk negeri aja. Ada ceritanya Pak, walau alam ada di telinga kedengar seperti itu. Seperti itu Pak. Nah kalau untuk nyerempet ke kesejahteraan guru nih, ada intensif, ada dana Honda, Bosda, Honda daerah. Nah kalau di intensif ini ada perbedaan juga nggak Pak? Alhamdulillah Pak, SMA swasta ini baru mencicipi yang namanya insentif, tadinya dari kota dialih ke provinsi Pak. Tahun 2000 berapa? 17 kalau nggak salah. Nah, peralihan SMA, SMK, SKH dipindah ke provinsi. Karena terbentuk undang-undang. Nah, di situ lahirlah Pak. Sejak 2017 sampai 17, 18, 19, 20. 20, 21 lahirlah disebut dengan insentif provinsi untuk guru swasta, SMAS, SKHS dan SMA swasta. Berapa Pak? Nah, kalau kita bandingkan, alhamdulillah saya nggak kurang-kurang syukur Pak. Dapat 500.000 per bulan. Nah itu pun dibayar oleh pemangku kebijakan dalam hal ini provinsi, yaitu per bulan 500.000 dibayar per 3 bulan. Contoh Januari, Februari, Maret. Paling tidak akhir Maret, awal April baru TW1 dan seterusnya. Gajiannya per 3 bulan. 3 bulan yang dialami sekarang. Mudah-mudahan 2022 ini Pak mengharapkan ya husnudon kita aja lah nyariat. Mudah-mudahan pemerintah bisa menaikkan insentif itu. Mudah-mudahan dengan perjuangan yang pergunu nih. Gitu. Yang tadinya 500 ya setidaknya berapa 700 gitu, menyamain gitu ya Pak. Kepengennya sih, harapannya. Mudah-mudahan UMR dikabulkan UMR. Supaya ada yang guru-guru swasta ini bangga loh Pak. Mungkin Pak dari perguru ini ada konsolidasi kan nanti dengan pihak eksekutif kayak gubernur atau legislatifnya Pak untuk ya meningkatkan kesejahteraan guru lah. Iya. Pergunu ya untuk pergunu untuk sounding dengan eksekutif ataupun legislatif itu ada harapannya adalah terutama guru itu mengalami perubahan ekonomi. Itu tidak lepas daripada itu, bertahan. Kalau memang kurang, bagaimana supaya ditambah.
Cuma persoalan yang ada juga saya juga belum bisa memahami dengan sepenuhnya, mumpung ya ada ketua asosiasi nih gitu, kepala sekolah mumpung. Nah ini saya juga, apakah memang jika memang terpenuhi nih, bosdanya ada, bosnya ada, ya kan, baik itu di swasta dengan di negerinya sudah ada nih kedua-duanya. Kemudian ketika memang ini juga tersedot semuanya, tersedot ke negeri itu, yang jadi pertanyaan itu apakah memang pelayanan, terutama ini pelayanan, apakah memang pelayanannya kurang terhadap siswa itu. Kan kalau namanya swasta, wah ininya istilahnya uang untuk pengelolaannya, apakah memang yang jadi persoalan itu untuk membesarkan yayasannya, bukan untuk memang kesejahteraan guru, kemudian bisa yayasan itu, sekolah itu tambah meningkat. Nah kalau memang bos dan bosdanya ada mah gitu. Tetapi juga jika memang itu sudah dilakukan tanpa dengan SPP sudah dilakukan di yayasan itu, kok juga tadi ya, kok juga masih juga kolab. Ini perhatian siswa itu semuanya ke negeri itu disebabkan oleh apa sih gitu. Nah, oke, sekarang saya coba untuk jawab itu ya Pak. Untuk kolab dan tidak kolabnya swasta ini memang awal tadi saya berbicara memang jumlah murid yang tidak realistis. Saya jujur saja Pak, saya berbicara lagi-lagi tidak berbicara sekolah-sekolah swasta bonafit Pak. Di Cilogon ini banyak yang bonafit nih. Nah, kita berbicara yayasan yang kecil Pak. Bahkan sekolah kecil itu Pak Kiai Humedi, jumlah siswa SMA itu dalam satu sekolah ada yang tidak sampai 50 Pak. Kelas 1, 2, dan 3. Gimana mau mengolah manajemen supaya efektif dan sehat? Kalau misalnya tidak mengut SPP aja wujudnya doang, ada SPP tapi tidak pernah bayar. Itu yang tidak sehatnya Pak. Udah sedikit karena kesulitan jadi untuk gini bayar. Pak, namanya ada SPP misalnya 40.000. Kayak sekolah kami aja SMA Al-Ma'arif nih Pak, kita sama-sama NU. Iya. Nah, sudah 10 tahun Pak Pram, 40.000 Al-Ma'arif nih. Tapi yang bayaran lah ya ada dan tiada, tapi tetap hidup Pak. Iya. Nah, karena masyarakat sekarang ngerti ada bos dia. Tidak dipungkiri Pak. Makanya kenapa siswa kolab? Karena swastanya, karena memang dari jumlah siswa yang sangat minim Pak. Makanya penolong satu-satunya yang paling jalan itu batasi sekolah-sekolah negeri itu. Betul. Contoh yang ada di Cilegon khususnya ya, saya sebagai ketua akses. Nah, sekolah yang paling banyak kan negeri Pak. Yeah. Nah, aturan itu Pak, kalau menurut saya misalnya ada 5 rombel saja, ini ada yang menerima 8, sudah berapa ratus itu Pak. Sedangkan swastanya tadi yang dibahas muntahan tadi gitu. Susah. Betul. Ini alumninya Pak sudah Hasidi saja sekarang. Zaman Hasidi dulu banyak siswanya, sekarang kolab Pak. Ini yang jadi persoalan gini ya, siswa Pak. Oke, yang jadi persoalan lagi ketika memang sudah dimanjakannya negeri itu serba fasilitasnya ditambahi. Jadi persoalan ditambahi lokal lagi nih. Kalau ditambah lokal yang semulanya memang misalkan kalau 5 lokal berarti sebenarnya ini kan sudah penuh nih, 5 lokal di negeri, 5 lokal. Kemudian masih ada muntahan. Nah, muntahannya itu bisa diterima di swasta. Yang kemudian di swasta misalkan diterima 3 lokal. Ternyata dari 5 lokal yang di negeri membangun 3 lokal ya. Enteklah. Sekarang ini Mas Bram, negeri itu nggak berbicara negeri mana-mana ya Pak. Setahu saya itu sudah dibatasi, masih buat lokal lagi.
Lah nggak peragat-peragat begitu namanya. Iya. Nggak selesai-selesai masalah itu, Pak. Makanya salah satunya jalan perbaiki dulu lah undang-undang untuk membatasi rombel itu, Pak. Kalau lima semua rata, insya Allah swasta akan maju, Pak. Itu jalan satu-satunya. Walaupun ada bos kalau ditunjang sisanya masih satu sekolah 30 orang per sekolah, kolep, Pak. Ngatur manajemennya gimana? Saya masih ingat ya, ingatnya begini. Ketika memang sekolah negeri yang pilihan, mereka itu yang nemnya di atas lah, rata-rata 3 koma mereka itu. Iya, Pak. Udah bagus lah, nilainya itu bagus. Kemudian dengan swasta, ternyata yang swasta dengan yang negeri ketika berkompetisi itu akan sebanding bahkan lulusan swasta malah lebih dipercaya. Banyak, bukan 1-2. Itu persoalannya. Nah, ini pun seharusnya ini dipertahankan dalam strategi pergunu, tentunya pakai al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Jangan sampai dong sebuah metode yang ada nih yang bagus, yang kemudian jangan sampai kemudian berubah yang bagus ini. Seharusnya pertahankan, kemudian tingkatkan jika memang ada sebuah produk yang baru gitu tuh. Jangan ini yang kemudian swasta sudah banyak yang gulung tikar disebabkan oleh tidak ada kemampuan untuk kompetisinya dengan negeri karena negeri wadahnya terlalu besar. Nah, itulah pentingnya regulasi itu di sana. Yuk dibagi sih. Jangan sampai nantinya swasta tidak bisa membangun sekolah untuk siap berkompetisi dengan negeri. Iya. Sebetulnya Pak, swasta sama negeri, swasta boomingnya, Pak. Ya, kenapa tuh, Pak? Karena memang swasta yang bonafit itu ditunjang oleh fasilitas juga. Iya juga ya. Kalau swasta yang ya artinya tadi itu hidup segan mati tak mau. Jangankan memajukan biaya untuk honor aja nggak ada begitu. Jadi memang simpang ini. Baik. Ya semoga aja dengan organisasi Persatuan Guru Nahdlatul Ulama ini bisa memperbaiki atau bisa lebih baik lagi lah. Amin. Terutama kesejahteraan guru, terus sekolah-sekolah swasta juga bisa mendapatkan keadilan sama halnya dengan negeri. Siap. Itu yang diharapkan. Alhamdulillah obrolan Yang diharapkan begitu, Pak. obrolan ini sebagai suara guru ya. Suara guru yang secara kebetulan suara guru ini disuarakan oleh pergunu. Mudah-mudahan didengar, Pak ya. Ya mudah-mudahan bisa ada yang menyuarakan yang sama gitu. Kalau sudah pergunu sudah, kemudian dari guru yang lain gitu ya. Ada. JNIK atau apa gitu. Ya sama-sama berjuang lah untuk pendidikan di kota Cilegon. Di kota Cilegon, Banten dan Indonesia. Terima kasih ini Pak Kiai sudah meluangkan waktu untuk ngobrol, Pak Guru juga. Semoga nanti bisa ketemu lagi silaturahmi. Sukses terus dengan organisasinya. Salam buat guru-guru. Kalau masih ada ibu guru yang belum menikah bisa kenalkan sama teman-teman. Insyaallah, Pak. Baik, terima kasih. Saya tutup ya. Demikian sahabat Wilip Online obrolan kali ini. Terima kasih sudah menyimak program podcast kali ini. Sahabat Wilip Online, demikian program podcast Suara Guru Bangsa. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya Mang Pram. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Pak. Ya, selamat. Atur. Mantap ya, Pak.